Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini, Rabu 11 November 2020 akan segera kita mulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sebagai nyanyian pembuka, kita menyanyi dari NKB 3 baitnya yang pertama, Terpujilah Allah. Panggilan beribadah, votum dan salam. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita saat ini biarlah terjadi dalam pimpinan dan kuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyi dari NKB 7 baitnya yang pertama, Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita masuk di dalam pelayanan firman, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Diaken Bapak Rivo Skipio. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah rumah tangga Gemindo Nazaret, Rabu 11 November 2020, marilah dengan penuh keyakinan, percaya kepada Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan kita bacakan. Mari kita siapkan bersama-sama dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Sebelum daripada itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, ucapan syukur, terima kasih kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, karena kehidupan yang kami jalani hingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau menyertai dengan segala tugas dan aktivitas kami,
sepanjang hari ini bisa kami lalui, bisa kami kerjakan, dan bisa kami selesaikan dengan baik. Kami tahu ini adalah tuntunan daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berterima kasih. Biarlah sepanjang hari ini, lewat pula dalam ibadah kami pada malam hari ini, Engkau tetap menyertai kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu lewat pembacaan kami pada malam hari ini, di mana kami sudah terkumpul di masing-masing rumah kami. Namun Tuhan, kiranya Tuhan tetap masuk di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami tetap menyadari kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Terlebih bagaimana kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu ini, biarlah ini menjadi suatu remah di dalam kehidupan kami. Biarlah ini menjadi suatu pengalaman hidup bagi kami, supaya ajaran lewat firman-Mu ini adalah menjadi terang dan petunjuk di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntun hamba-Mu ini yang penuh dengan segala kekurangan. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu Engkau menuntun kami, memilih kami dengan anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami kepadamu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita pada malam hari ini saya memberi judul Hati dan tubuh orang percaya adalah rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita pelajari kali ini diangkat dari surat 1 Korintus 3 ayat 16. Firman ini menyatakan dengan tegas bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalam kamu. Melalui firman ini, Rasul Paulus sungguh mengingatkan orang-orang jemaat Korintus dalam mempertanyakan, ia sekaligus mengingatkan bahwa tubuh mereka adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam hati dan batin mereka. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Bahwa Roh Kudus diam di dalam hati dan batin. Saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa bait adalah rumah, sedangkan rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Ketika perkataan bait dipasangkan dengan Allah, dapatkah dengan serta-merta memaknai rumah Tuhan? Rumah untuk tempat tinggal, rumah di mana Tuhan berkenan diam di dalamnya. Bait Allah umumnya dimaknai sebagai rumah ibadah kepada Tuhan. Bait Allah juga dimaknai sebagai tempat ibadah, gedung ibadah atau rumah Tuhan. Bait Allah adalah rumah atau bangunan yang digunakan sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Rumah Tuhan adalah bangunan atau tempat yang digunakan untuk
memuji dan memuliakan Tuhan. Orang Farisi boleh mempertanyakan apa maksud ayat ini. Orang yang berpihak pada kedagingan juga boleh meragukan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ya, orang dunia boleh tidak percaya. Ia boleh tidak percaya bahwa Roh Kudus diam di dalam hati dan batin orang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi, bagaimana dengan sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita tidak tahu bahwa Tuhan diam di dalam diri kita? Apakah kita sebagai orang percaya juga meragukannya? Apakah kita tidak percaya? Kalau orang percaya meragukan firman Tuhan, alangkah sombongnya dia. Betapa tinggi hati dan angkuhnya dia. Sungguh dia benar-benar sangat arogan. Ingatlah saudara-saudara, hati dan tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Hati dan tubuh kita adalah karyanya. Hati dan tubuh kita adalah milik Tuhan. Bahkan hidup ini pun karena perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkenan diam di dalam hati orang percaya, dan orang yang percaya penuh dengan Roh Kudus diam di dalam hati dan batin. Benarkah dalam hati kita? Yakin dan imanilah. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan adalah kebenaran sejati. Marilah kita melanjutkan mempelajari firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Demikian firman-Nya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Firman ini menegaskan, jika ada seseorang yang akan membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakannya. Bukan kita. Allah tidak memerlukan bantuan kita. Mengapa? Karena Allah maha perkasa dan ajaib. Karena Allah maha kuasa. Karena bait Allah adalah kudus. Bait Allah adalah suci. Bait Allah adalah kamu yang diselamatkan dan dikasihinya. Bait Allah adalah tubuh dan hati orang percaya. Bait Allah adalah tubuh dan hatimu. Semua ini adalah rencana dan kehendak Allah yang telah ditetapkannya sejak dahulu kala, dari semulanya. Jadi saudara-saudara, dalam perkataan lain, tubuh, hati, dan batin kita adalah bangunan rumah Tuhan yang sejati. Hati dan tubuh kita adalah rumah Tuhan yang diciptakannya sendiri. Hati dan tubuh kita adalah rumah Tuhan yang dijadikan dari tiada menjadi ada melalui firman-Nya sejak awal mula, yaitu pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Tubuh, hati, dan batin kita adalah rumah Tuhan yang diciptakannya untuk memuliakan namanya di seluruh muka bumi dan jagat raya. Benar, imanilah saudara-saudara bahwa hati, jiwa, dan batin kita adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Hal demikian sudah dinyatakan melalui firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang ditulis dalam surat Efesus 3 ayat 16-17.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta bersandar di dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lebih lanjut, oleh karena iman kita kepada Kristus, maka Roh Kudus diam di dalam batin dan jiwa kita. Oleh sebab iman kita kepadanya, maka Kristus diam di dalam batin dan jiwa kita. Karena iman kita kepada Kristus, maka hati dan batin kita menjadi rumah Tuhan. Karena iman kita kepadanya, maka Kristus dan Roh Kudus-Nya berkenan diam di dalam hati dan tubuh kita. Saudara-saudara, karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka hati dan tubuh kita adalah milik, bukanlah milik kita, tetapi dan melainkan milik Kristus. Oleh karena iman kita terhadap kasih setianya, makanya Tuhan diam di dalam hati dan tubuh kita yang diciptakannya sendiri dengan firman-Nya. Sekaitan dengan itu, bukakanlah tubuhmu menjadi rumah Tuhan. Lakukanlah hati dan batinmu untuk memuji dan memuliakan Allah. Gunakanlah perasaan dan pikiranmu untuk memuji dan memuliakan namanya. Janganlah ragu, janganlah bimbang, bermazmurlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bermazmurlah, bernyanyilah, karena Tuhan diam di dalam hati dan tubuh kita masing-masing. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, jagalah tubuh, hati, dan batinmu yang menjadi rumah Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, buat dan bangunlah hati dan jiwamu menjadi rumah Allah yang berkenan kepadanya. Sebagai orang percaya, jaga dan luruskanlah perasaan, pikiran dan perbuatan kita seturut dengan firman-Nya. Dalam konteks ini, saudara-saudara, saya yakin, nyatakanlah bahwa hati dan tubuh kita adalah rumah Tuhan yang diciptakan dan ditetapkannya sendiri sejak semula. Oleh karena itu, maka jauhkanlah hati, jiwa dan tubuh kita sebagai rumah Tuhan dari kejahatan. Jauhkanlah hati dan tubuh kita dari segala pikiran yang jahat, berfoya-foya, tidak menjalankan tugas pelayanan kita dengan baik, suka marah, dengki, iri, dan lain-lain. Musnahkan semuanya itu. Pertengkaran, keserakahan, kejahatan, hawa nafsu, hujat, kesombongan, hilangkan semua itu di dalam hati kita dan di dalam batin kita. Hal demikian, saudara-saudara, semua hal yang jahat itu ditimbulkan dan didorong oleh hati yang jahat pula. Sejatinya oleh sebab kasih karunia Tuhan, kita tidak dipenuhi dengan kasih sejati, kasih ilahi, kasih agape, kasih Tuhan. Oleh karena itu, oleh karena Roh
kudus yang berasal dari Allah dan diam di dalam hati kita, maka kita mampu bertahan dan menjalani kehidupan kita sepanjang tahun sampai saat ini. Karenanya, berikanlah buah roh yang menyenangkan buat hati Tuhan. Berikanlah buah roh yang bercirikan kasih Allah. Berikanlah buah roh yang menceritakan kasih agape. Berikanlah buah roh sebagaimana disampaikan oleh Paulus dalam surat Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Indah sekali ayat ini bagi kita yang mau melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, mari kita lakukan menurut hati dan batin kita, agar kita dapat menghasilkan buah roh itu. Maka jagalah hati dan tubuh kita dari yang jahat. Hindarilah perilaku dan perbuatan yang tercela dan tidak lurus di hadapan Tuhan. Perbuatlah banyak kebaikan dan kebajikan yang disukai oleh Tuhan. Jauhkanlah kejahatan-kejahatan yang menjadi kekejian Tuhan. Tandailah hati, batin, dan tubuh kita dengan buah roh yang penuh kasih, sukacita, damai, dan sejahtera. Indahkan dan luruskanlah jalan kehidupan kita dengan kebenaran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Warnailah hidup kita dengan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sucikanlah hati dan batin kita, saudara-saudara, sebagai tempat tinggal dan rumah Tuhan. Berbahagialah orang, termasuk kita, yang menerima Tuhan Yesus di dalam tubuh kita dengan setulus hati. Berbahagialah kita yang menerima Roh Kudus diam di dalam hati dan batin kita dengan segenap jiwa. Berbahagialah orang yang membuka hati dan jiwanya menjadi rumah Tuhan yang diciptakannya sendiri sejak semula. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari NKB 116 baitnya yang pertama, Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Namun sebelumnya,
Mari kita mendengarkan ajakan ucapan syukur yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24 dan 25 yang berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi dari NKB 208 baitnya yang pertama, Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kami beribadah dalam ibadah rumah tangga. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami juga telah memberikan persembahan dari apa yang kami punya yang berasal daripada Tuhan. Tuhan kuduskan dan sucikanlah persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan kami ini dapat kami pakai untuk melayani di dalam jemaat kami, Jemaat Gemido Nazaret, dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan sumber berkat kehidupan kami. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian yang akan dipersembahkan oleh keluarga Sekeon Sangi.
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video silakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan memulai berdoa. Mari berdoa. Sebagai nyanyian akhir, mari kita nyanyikan dari NKB 188 baitnya yang pertama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berpisah, marilah kita menerima berkat dan ingatlah bahwa kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan begitu besar setia Tuhan kepada kita. Marilah kita melanjutkan hidup kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini, Rabu 11 November 2020 telah selesai. Terima kasih untuk jemaat yang terkasih yang telah mengikuti ibadah online rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu, hati
bersukacitalah hatiku.